Sudah masuk pada materi yang ketiga, ya, selama 30 menit ke depan kita akan belajar tentang kesetiaan umat yang akan dibawakan oleh Bapak Edward Siahaan. Selamat sabat. Pada hari Sabat pagi ini saya memperkenalkan diri dulu karena saya pendatang baru di Jakarta Conference. Saya adalah Bapak Edward Siahaan yang umat Tuhan telah pilih menjadi bendahara conference untuk periode 2026 sampai dengan 2030. Topik yang saya akan bawakan adalah menjaga harta milik Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, saya pastikan bahwa hari ini penting. Terlepas ini Pak dosen, Pak Panya, ya. Walaupun yang saya mau katakan hari ini penting, Sabat ini penting. Ada sebuah kutipan yang mengatakan, mengharapkan masa depan yang baik tanpa melakukan investasi pada hari ini sama saja dengan petani yang menantikan masa penuaian tanpa menanam bibit apapun. Ya, bila mana program ini diusulkan oleh Pendeta Maijon, tentu lalu Pendeta Maijon katakan, Pak Bendahara, 2 orang kita akan subsidi. Lalu saya hitung-hitung, 2 kali 100 berapa ketua jemaat kita? 124 ya, berarti 248 orang. Di mana mau dibikin? Di Grand Pasundan. Saya tahu Grand Pasundan ini karena saya berasal dari Jawa Barat kan, dan berulang kali kan, waduh, gede juga nih. Kalau berpikir tentang materi dana yang harus dikeluarkan, tentu saya bisa bikin, janganlah, kasihan lagi nanti umat Tuhan dari Jakarta ke Bandungnya, Bandung Jakarta naik kereta api, naik bus atau apapun. Tapi saya mengikuti ya apa yang seseorang ini disampaikan. Bila mana gereja ini mengharapkan gerejanya kokoh, namun tidak melakukan investasi. Ini pertemuan diakon-diakonis keberapa yang pernah dilakukan? Pertama. Tidak terlambat, walaupun ini pertama ya Pak Ketua ya. Tidak terlambat. Tapi itulah konsep kami sebagai pemimpin pikirkan. Kalau uang nanti datangnya itu. Tapi kalau kami para pemimpin official tahun periode ini tidak melakukan investasi, ini saya hitung-hitung sudah keluar dana untuk melakukan pertemuan-pertemuan ini. Dalam jangka hampir setengah tahun ini. Tapi saya sebagai pelayan keuangan, saya berpikir, kalau kita tidak melakukan investasi,
apa yang kita akan dapat terima? Pelayanan apa yang umat-umat Tuhan bisa berikan kepada gerejanya? Itulah sebabnya umat-umat Tuhan, ya, kami terlalu panjang mengurus agenda ini, kita disetujui, ya. Kita lewat saja, ya. Ingat, aset terbesar gereja ini bukan bangunan. Aset terbesar gereja ini adalah umat Tuhan. Kalau aset ini hilang, saya pergi ke satu jemaat, saya tahu jemaat ini angka umat terdaftarnya cukup besar, tapi saya lihat kok cuma sedikit sekarang yang hadir. Bapak Ibu diakones, ya, di pembukuan, di HMS mungkin anggotamu banyak, jemaatmu banyak, tapi pertanyaannya kenapa di realitas di lapangan angka itu menurun? Berapa kali, sudah berapa seringkah diakon-diakones melakukan pengecekan apa yang terjadi dengan umat-umat Tuhan ini? Kenapa gereja ini semakin sunyi? Ya, tugas daripada diakon-diakon yang dikatakan melawat anggota jemaat. Saya sudah pernah menjadi pendeta suci. Mana pendeta suci? Oh, Bapak Tobing, saya sudah pernah jadi diakon. Saya pernah jadi bendahara jemaat. Saya waktu jadi diakon, kedapatan saya besar di SLA Martoba. Pagi-pagi saya udah harus nyalakan di sound system untuk orang worship. Rabu malam tiap hari. Berat pekerjaannya, ya. Berapa frekuensi yang kita gunakan di dalam melawat? Puji syukur, saya melihat ada beberapa jemaat yang mempunyai jadwal dan melibatkan anggota-anggota jemaat untuk melakukan perlawatan, ya. Gereja mendukung, gereja mensupport dengan dana. Karena dilihat itu adalah bagian investasi yang harus dilakukan oleh apa? Oleh gereja. Jangan bangga gereja punya banyak deposito, tapi ternyata terjadi penurunan anggota jemaat. Waktu kita ke surga, ya, gak akan ditanya berapa depositomu di jemaatmu. Tapi yang ditanya, mana umat-umatku yang dulu yang pernah bergereja di gerejamu? Itu yang Tuhan tanyakan. Itulah sebabnya kita perlu memberikan perhatian kepada anggota-anggota jemaat kita. Apakah yang sudah tidak hadir atau kemana mereka? Mengapa perlindungan terhadap aset penting? Satu kali waktu saya menjadi bendahara di satu daerah, bukan di Jakarta Conference, bukan di Bandung, ada satu daerah, ada aset gereja yang dipegang oleh seseorang sudah hampir 40 tahun. Sudah hampir 40 tahun. Di sini ada tulang saya ini, ya. Oh, sudah 40 tahun. Pertanyaannya, kalau besok-besok orang tua pemegang aset ini diizinkan oleh Tuhan beristirahat di dalam Tuhan, lalu anak-anaknya yang katakanlah sebagian keadaan ini tiba-tiba usir kita dari gereja itu, apakah ini bukan menjadi berita yang tidak enak didengar oleh banyak masyarakat?
Kalau katakan anak itu bilang, tutup ini kan aset saya, terserah saya. Bapak Ibu, mari peduli bahwa kita harus yang pertama melindungi aset daripada gereja ini. Dan akhirnya waktu itu saya suruh seorang pendeta, tolonglah rayu itu orang tua. Saya nggak bisa ini. Kalau saya nanti orang Batak ngomong ke dia, tak, apalagi saya orang matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, ini nggak akan ketemu. Karena ini udah 40 tahun loh, dari tahun 70-an waktu itu Pak Ketua. Saya pemain belakang lah. Kalau perlu ada sesuatu yang harus disuntikkan untuk ini bisa berpindah ke tangan kita, nggak apa-apa. Dan akhirnya puji Tuhan, aset itu apa? Diserahkan ke gereja, diserahkan kepada pimpinan organisasi. Kenapa? Hati-hati, ya. Tiba-tiba kita tenang-tenang saja, ya, tenang-tenang. Waktu opung saya meninggal, tiba-tiba ada dari satu Sumatera Utara datang, pimpinan Sumatera Utara datang. Minta dulu dari keluarganya itu, ya. Dulu waktu tanah yang di gereja kita ini diserahkan oleh keluarga itu nggak ada tangannya. Kita bilang kita sudah serahkan kepada Tuhan, nggak perlu itu. Ya kami nggak akan pernah itu. Saudara, pentingnya, ya, suasana ibadah itu pun menjadi aset. Kenapa? Ya, orang akan datang ke gereja kalau melihat suasana ibadahnya apa? Tenteram, nyaman. Kalau orang udah banyak pakai kipas begini, ya, nilai gereja itu berkurang. Apa yang menjadi masalah? Mari dibedah. Bapak Ibu diakon harus peduli, karena nilai gereja itu akan turun. Janganlah ke situ lah, panas gerejanya. Ya, marilah pindah ke tempat lain. Ya, saudara-saudara, tadi sudah dibahas. Berapa banyak dari Bapak Ibu sebagai anggota diakon-diakones yang mempunyai daftar inventaris daripada aset gereja? Jangan biarkan, ya, uang yang suci itu terus kita akan belanjakan. Karena apa? Kita nggak pernah jaga, kita tidak pernah awasi inventaris kita. Benar, ya, saya nggak tahu sekarang handuk perjamuan itu Ibu Pandiangan, ya, Ibu Dewi, berapa harganya saya nggak tahu. Tapi jangan pernah tiap perjamuan selalu hilang itu anduk, selalu hilang itu anduk, hilang itu baskom. Ini hal-hal kecil, ya. Sudahlah, nanti lapor aja ke bendahara, lapor lagi nih, beli lagi lah karena kurang. Hilang kemarin. Itu perlu diawasi. Kenapa? Itu uang yang suci yang telah digunakan untuk membeli itu. Perlu diawasi. Tolong nanti ditunjukkan waktunya, ya, biar saya jangan sampai nggak selesai nanti, ya. Perlu dibuat pelaporan, ya. Kan sering, oke, ibu ini, ibu Pane, ibu ini Sutoyo, ibu ini cuci ya 10. Tanya, apakah setelah dikembalikan jadi 10? Ini hal sederhana Bapak Ibu. Tetapi sebagai pelayan-pelayan menjadi diakon-diakones, kita harus melakukan apa? Inventaris. Masalahnya di mana? Ya, perlu pemeriksaan. Ya. Oke. Ini saya beralih kepada keuangan. Ya. Bukan hal yang terpenting.
Ini dua item yang saya tunjukkan. Yang di atas ini adalah perpuluhan, yang di bawah ini adalah persembahan. Saya tanya, boleh tunjuk tangan Bapak Ibu? Siapa yang pernah diakon-diakones menghitung isi amplop perpuluhan? Gak usah malu-malu, angkat tangan aja. Ada yang pernah mengisi amplop perpuluhan? Sudah ada ya? Terima kasih. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu, itulah sebabnya kita hadir bersama pada saat ini. Hari ini penting. Amplop perpuluhan bisa dihitung amplopnya, tetapi isi per amplop itu, ya, saya mau ingatkan, yang walaupun nilainya, bentuknya sama dengan seperti persembahan yang baru kita kumpulkan, diakon dan diakones tidak memiliki kewenangan di dalam menghitung isi amplop persepuluhan. Kewenangan untuk menghitung, ya, mengecek daripada isi itu adalah kewenangan pendeta, ketua yang membawahi, dan bendahara tentunya. Karena itu sesuatu yang dikhususkan. Kalau Bapak Ibu katakanlah, ya, waktu itu kan terkadang itu ada masuk pundi-pundi, ya. Tidak selamanya umat Tuhan menyerahkan, mengembalikan kepada Tuhan itu pada sahabat perpuluhan. Boleh dihitung secara amplop, dan ini perlu dilaporkan kepada bendahara. Bendahara, sahabat ini dari amplop, dari pundi-pundi persembahan kami kumpulkan, kami serahkan 15 amplop perpuluhan, ya. Tapi untuk menghitung isinya, sekali lagi mohon maaf saya harus katakan, Bapak Ibu, ya, diakon saya hormati, itu adalah otoritas pendeta, ketua yang membawahi, dan bendahara. Tapi lihat betapa besarnya persembahan yang dikumpulkan di Jakarta Conference. Kalau perpuluhan itu 40, 80, di kisaran 80, kita mengumpulkan hampir 40 miliar. Ini adalah 80% data yang kami tarik, ya. Tidak salah. 40 miliar lebih uang yang Bapak Ibu harus hitung bersama dengan para diakon-diakonis. Perlu ketelitian. Apakah pernah di gereja Masih hari ke-7 perpuluhan hilang? Pernah. Persembahan hilang? Pernah. Waktu kapan hilangnya? Waktu mau pulang bisa, pernah kejadian. Waktu dikumpulkan pun pernah hilang. Itu terjadi di gereja kita. Lihat angka ini spektakuler. Perlu kita jaga. Berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi, Pak? 10 ya, 10 ini. Ya, perlu kita jaga. Itulah sebabnya Bapak Ibu telah dipilih dan dikhususkan, dan orang-orang yang terpilih yang memiliki nilai kejujuran. Dan saya tahu, ya, akhirnya yang melakukan itu bagian daripada diakon dan diakon juga, dan akhirnya didisiplin di gereja tersebut. Kami hanya mau mengingatkan sebagai pemimpin, inilah bagian investasi pendidikan yang harus kami ulang-ulangi setiap saat agar kita mengerti bahwa itu adalah yang kudus. Ingat waktu Gehazi, ya, waktu Gehazi mengambil bagian yang bukan bagian dia, ya, waktu Naaman telah sembuh, Gehazi mencoba, ya, sehingga akhirnya apa?
penderitaan dia alami. Jangan saudara. Kita telah dipilih untuk tugas mulia dan ada berkat yang besar yang Allah telah siapkan bagi anak-anaknya yang setia di dalam melayani. Mungkin kita mengeluh, aduh kami capek, benar. Kami harus lakukan ini. Kenapa kami nggak digaji? Kenapa nggak dikasih insentif? Kenapa nggak ini? Itulah peraturan organisasi ini. Tapi ingat, di dalam melakukan pekerjaan yang mulia ini ada berkat yang Allah ingin titipkan kepada Bapak Ibu. Lihat, kalaupun lumbung kita tidak tercukupi secara matematika, ya, tapi sampai saat ini kita masih tetap hidup kan? Ya, ada berkat yang Allah akan disediakan bagi saya. Ya, saudara, dana itu harus apa? Dana persembahan harus dihitung oleh minimal 2 orang dan sebagai saksi. Jangan pernah biarkan kita sendiri yang apa? Menghidup sendiri. Waktu saya menjadi bendahara di satu gereja di Jakarta, saya selalu katakan, dalam menghitung amplop perpuluhan dan isinya, kami buat SOP. Ya, kalau saya tidak didampingi oleh ketua atau dengan pendeta, saya bilang, diakon sini, tolong tulis berapa jumlah amplop perpuluhan saat ini. Saya mau tanya, pernah nggak diakon lah kata dulunya, merekonsiliasi yang menjadi laporan bendahara jemaat? Hati-hati, karena ada kemungkinan juga bendahara apa? Jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu diakones bagian daripada mengontrol kegiatan gereja, ibadah gereja, perlu dikontrol. Ya, itulah sebabnya tahun depan, ya mohon maaf, ya kami akan buat dari tim keuangan buku penerimaan persembahan dan perpuluhan. Ya, sehingga di dalam buku itu akan tercatat setahun, ya, semua penerimaan jemaat. Jangan akhirnya catatan itu hanya dibikin di kertas kecil, bendahara ini ya. Itu harus ada administrasinya. Itu harus ditandatangani oleh diakon bahwa sudah diserahkan dan diterima oleh bendahara, dan diakon yang menghitung juga harus paham di situ. Siapa yang sebagai koordinatornya sahabat itu mengesahkan bahwa persembahan itu segini nilainya, persembahan khotbah segini nilainya, persembahan sekolah sahabat segini nilainya, persembahan ini segini nilainya. Kenapa? Gereja ini harus tata tertib administrasi yang harus benar. Kalau yang di luar sana, di organisasi luar sana saja benar tentang administrasi keuangan, apalagi gereja kita yang merupakan biji mata Tuhan. Administrasi terus benar kita lakukan, ya, sehingga kita harus bisa cross check semua, ya, catatan jumlah persembahan dan rincian transparan, simpan dana di tempat yang aman, serahkan kepada bendahara jemaat dan waktu yang telah ditentukan. Ya, sehingga kalau ada terjadi kenapa laporan keuangan jemaat gak keluar, ini kita bisa runut. Karena ini adalah bagian aset dari gereja ini. Ya, kita perlu jadi tim. Ya, tinggal 2 menit lagi, ya, saya lanjut saja. Ini tulisan daripada Polster. Tidak ada orang yang harus menangani dana gereja sendirian. Tidak ada orang hero di dalam mengelola uang gereja, aset gereja. Mau beli apapun harus kita harus jadi tim. 2 atau lebih orang harus bertanggung jawab sehingga masing-masing dapat menjadi saksi bagi yang lain. Ya,
Ini 1 menit lagi. Satu ketika waktu saya jadi bendahara, tiba-tiba anggota jemaat datang ini. Dia bilang, Pak Silalahi, saya mau komplain. Kenapa? Perpuluhan saya nggak 100 ribu, Pak Silalahi. Berapa ibu? Saya bilang, persembahan perpuluhan saya 1 juta. Saya bilang, Bu, saya hitung cuma 100 ribu waktu itu. Tapi begini lah Bu, saya bilang, Ibu tolong nanti bawa amplop perpuluhannya ke saya sampai depan, biar saya bisa jawab pertanyaan ibu. Lalu akhirnya ibu itu datang sampai depannya, lalu saya katakan, oke Bu, saya buka, Bu lihat ini, di amplop perpuluhan ini ada 2 tanda tangan Bu. Karena saya nggak hafal semua transaksi, ya. Ini menandakan bahwa waktu amplop perpuluhan ini kita buka, ibu tidak menuliskan angka yang terdapat di dalam amplop ini. Ini SOP yang kami telah buat. Kalau itu tidak ditulis, ya, kami udah buat SOP, harus 2 orang yang approve. Saya yang pertama bilang, Pak Anu, ini tolong dong, karena tidak ditulis isinya cuma 100 ribu, tolong Bapak approve. Saya panggil ketua, benar kan yang terjadi? Benar. Akhirnya apa? Ibu itu mundur. Ya, lumayan juga di awal tahun 2000, ya. Dari 100 ke 1 juta kan lumayan juga, susah juga nyarinya itu nanti gitu loh ya. Tapi akhirnya apa? Oleh karena kita memiliki sistem cross check, ada 2 orang yang harus mengontrol minimum, akhirnya saya sebagai bendahara terlindungi. Yang terakhir, setiap orang yang mengenangani dana kudus harus ingat bahwa ia berada di bawah pengawasan Allah. Mata Tuhan ada pada semua jalan kita, dan Dia membuat catatan dari setiap tindakan kita. Tidak ada yang tersembunyi dari mata. Saya tidak nakut-nakuti, tapi di dalam melakukan pekerjaan yang kudus ini juga, keteraturan itu harus kita lakukan. Oleh karena apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan ini, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena Dialah pemilik pekerjaan ini. Karena Dialah yang telah memilih saya. Karena Dialah yang telah memilih Bapak dan Ibu diakon-diakonis. Tuhan Yesus memberkati.